Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM 20050974052 dari kelas PTIB 2020. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai infrastruktur jaringan. Apa itu model infrastruktur jaringan? Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu, sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protocol, dan network access metodologis. Infrastruktur jaringan dibedakan menjadi dua. Pertama ada infrastruktur fisik. Sesuai dengan namanya fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen fisik suatu jaringan, atau tentunya sesuai dengan desain jaringan yang dibuat. Selain kabel, semua perangkat jaringan yang masuk ke dalam kategori infrastruktur fisik, yaitu yang pertama ada router, digunakan untuk komunikasi jaringan lokal yang berbeda segmen IP. Yang kedua ada switch bridge yang memungkinkan klien terhubung ke jaringan melalui switch. Yang ketiga ada server, seperti melayani servis seperti DNS server, DHCP server, web server, dan lain-lain. Kemudian yang kedua infrastruktur logikal. Suatu jaringan komputer bisa merupakan konfigurasi dari banyak software atau package atau sistem yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host atau klien pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisiknya sesuai dengan topologi jaringan. Sebagai contoh dari infrastruktur logikal ini adalah seperti DNS server config, database config, web server config, DHCP server config. Kemudian kita akan memasuki pembahasan mengenai pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama, internet. Internet adalah sebuah jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, atau disingkat dengan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket atau Packet Switching Communication Protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Kemudian ada intranet. Intranet merupakan sebuah jaringan kecil atau jaringan milik pribadi seperti sebuah perusahaan, kantor, sekolah, dan lain-lain, di mana jaringan intranet butuh protokol internet untuk menjalankannya. Kemudian kita akan memasuki pembahasan mengenai klasifikasi jaringan. Yang pertama ada PAN, yang kedua ada LAN, yang ketiga ada MAN, dan yang keempat ada WAN. Yang pertama PAN, atau singkatan dari Personal Area Network, ini merupakan jaringan komputer yang transmisi datanya antara perangkat pribadi saja, seperti tablet, komputer, handphone, konsol game, dan lain sebagainya. PAN ini juga bisa digunakan untuk mengkomunikasikan antara perangkat komputer pribadi, dalam artian yaitu komunikasi secara interpersonal. Kemudian yang kedua adalah LAN, atau kepanjangan dari Local Area Network, adalah jaringan komputer yang mempunyai cakupan jaringan yang tidak terlalu luas. Biasanya jaringan LAN digunakan pada bangunan yang tidak terlalu besar, seperti perkantoran, sekolahan, dan rumah. Hal tersebutlah yang membuat jaringan LAN hanya dimiliki oleh satu pengguna atau sebuah organisasi saja. Kemudian yang ketiga ada MAN, atau kepanjangan dari Metropolitan Area Network, adalah jaringan komputer yang dapat menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di satu kota yang sama. Jadi jaringan ini adalah jaringan LAN, hanya saja dengan versi jangkauan yang lebih luas. Jaringan MAN hanya perlu menggunakan satu atau dua kabel saja yang berfungsi untuk mengontrol transmisi data di dalam kabel tersebut. Kemudian yang keempat ada WAN. Jika jaringan LAN dan jaringan MAN dikombinasikan, maka akan terbentuk jaringan yang memiliki jangkauan lebih luas lagi, yang dinamakan jaringan WAN atau Wide Area Network. Jaringan WAN dapat menghubungkan perangkat komputer antar negara atau benua dengan menggunakan sebuah kabel fiber optik
pembahasan mengenai jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan topologi. Yang pertama ada topologi star, yang kedua ada topologi bus, yang ketiga ada topologi mesh, yang keempat ada topologi ring, yang kelima ada topologi tree, dan yang keenam ada topologi extended star. Yang pertama topologi star. Topologi star adalah salah satu jenis topologi komputer yang cukup banyak digunakan karena memiliki banyak keunggulan dibandingkan jenis topologi lainnya. Untuk lebih jelasnya lagi, berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan topologi star. Kelebihan yang pertama, jika terdapat satu perangkat klien yang mengalami masalah jaringan, tetap akan berjalan dengan baik. Yang kedua, faktor keamanan data di dalam topologi star cukup tinggi. Yang ketiga, sebagai pengguna akan dimudahkan dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi. Kekurangan yang pertama, proses instalasi yang memakan biaya cukup mahal karena menggunakan kabel cukup banyak. Yang kedua, jika komponen hub atau switch mengalami masalah, akan berdampak pada seluruh perangkat komputer. Yang ketiga, topologi star memiliki ketergantungan terhadap terminal pusat. Kemudian topologi bus, konfigurasi yang cukup sederhana dari topologi bus membuat jenis topologi ini banyak digunakan untuk instansi atau perkantoran dengan skala kecil. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan topologi bus. Kelebihan yang pertama, memungkinkan untuk menambah klien atau workstation yang baru. Yang kedua, karena menggunakan kabel yang sedikit, biaya instalasinya cukup terjangkau. Kekurangan yang pertama, kurang efisiennya proses pengiriman dan penerimaan data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Yang kedua, cukup sulit untuk dikembangkan. Yang ketiga, jika kabel mengalami masalah akan mengakibatkan workstation akan terganggu. Selanjutnya ada topologi mesh. Karena bentuk konfigurasinya yang antar komputer terhubung secara langsung, topologi mesh juga dapat dikatakan sebagai topologi jala. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama, bandwidth limit yang dimilikinya cukup besar. Yang kedua, keamanan data ketika proses perpindahan antara komputer yang cukup baik. Yang ketiga, resiko terjadinya tabrakan arus data cukup kecil karena terdapat banyak jalur pengiriman. Kemudian kekurangannya yang pertama, penggunaan kabel yang banyak. Yang kedua, biaya instalasi kabel yang mahal. Yang ketiga, proses instalasi jaringan yang tergolong rumit. Berikutnya ada topologi ring. Topologi ring adalah sebuah jaringan komputer yang rangkaiannya seperti cincin, karena antar komputer terhubung membentuk titik-titik yang masing-masing titik tersebut terhubung dengan dua titik lainnya. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama, perancangan dan pengimplementasian yang cukup mudah. Yang kedua, biaya dari proses instalasi yang cukup murah. Yang ketiga, jika dibandingkan dengan jenis topologi lainnya, tingkat kecepatan koneksi pada topologi ring lebih tinggi walau data yang dikirimkan cukup berat. Yang keempat, tidak banyak menggunakan kabel saat proses instalasi. Kekurangan yang pertama, jika terjadi masalah pada salah satu perangkat, maka akan mengakibatkan perangkat yang lain terkena imbasnya. Yang kedua, walaupun tetap dapat dikembangkan lagi, proses terkesan lebih kaku. Yang ketiga, kinerja dari komunikasi di dalam jaringan komputer ini sangat bergantung terhadap jumlah titiknya. Kemudian topologi tree. Jika topologi bus dan topologi star digabungkan menjadi satu jaringan komputer, maka akan terbentuk sebuah jaringan baru yang dinamakan topologi tree. Dinamakan topologi tree karena berbentuk rangkaian antar perangkat komputernya menyerupai sebuah pohon. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama, mudah untuk dikembangkan lagi menjadi sebuah jaringan yang lebih luas. Yang kedua, karena rangkaian topologinya yang terpusat, maka pengaturan data lebih mudah. Kekurangan yang pertama, kinerjanya cukup lambat jika dibandingkan dengan jenis topologi lainnya. Yang kedua, penggunaan kabel instalasi yang cukup banyak dan mengakibatkan biaya pemasangannya menjadi lebih mahal. Kemudian, topologi extended star merupakan perkembangan lanjutan dari topologi star, di mana karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan topologi star.
Berikut ini kelebihan dan kekurangan topologi extended star. Kelebihan yang pertama, jika satu kabel subnet terputus, maka subnet yang lainnya tidak terganggu. Tetapi apabila sentral net terputus, maka semua net di setiap subnet akan terputus. Yang kedua, cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan. Jika ingin menambah jaringan, kita bisa menambahkan repeater. Kekurangan yang pertama, memiliki satu titik kesalahan, terletak pada hook atau switch. Jika hook pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Yang kedua, membutuhkan lebih banyak kabel, karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Yang ketiga, membutuhkan lebih banyak repeater jika ingin menambah jaringan baru dengan jangkauan lebih luas. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.